Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisna Ramadhani, NIM 2311102416446 dari Prodi D3 Keperawatan. Di sini saya akan mereview tugas Muhammadiyah dari materi 1 sampai dengan materi 4. Yang dimulai dengan materi 1 yaitu pendahuluan. Muhammadiyah adalah organisasi Islam besar di Indonesia yang didirikan oleh Ki Haji Ahmad Dahlan pada 18 November 1912 di Yogyakarta. Nama Muhammadiyah diambil dari Nabi Muhammad SAW dengan tujuan memurnikan ajaran Islam yang dianggap terpengaruh mistik pada masa itu. Muhammadiyah berfokus pada dakwah, pendidikan, dan pemberdayaan kaum perempuan dan muda melalui pengajian dan pendirian sekolah secara etimologis. Muhammadiyah berarti pengikut Nabi Muhammad dan secara terminologi merupakan gerakan Islam yang mengedepankan dakwah amar ma'ruf nahi munkar serta tajdid atau pembaruan. Berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah, latar belakang pendiriannya melibatkan dua faktor, subjektif atau pendalaman Ki Haji Ahmad Dahlan terhadap Al-Quran dan objektif atau ketidakmurnian amalan Islam pada waktu itu. Visi Muhammadiyah adalah menegakkan agama Islam yang murni dan menyebarluaskan ajaran Islam dalam seluruh aspek kehidupan. Misi Muhammadiyah mencakup penegakan tauhid, pemahaman agama melalui akal, penyebaran ajaran Islam, dan penerapan amalan Islam dalam kehidupan sehari-hari. Muhammadiyah berkembang pesat setelah berdirinya Persyarikatan Muhammadiyah yang semakin tersebar ke luar Yogyakarta dan Pulau Jawa. Selain kegiatan dakwah, Ki Haji Ahmad Dahlan juga mengajarkan agama kepada kaum wanita melalui forum Sidratul Muntaha. Di bawah kepemimpinan Ki Haji Ibrahim hingga 1934, Muhammadiyah mengalami perubahan organisasi dan terus berlanjut hingga sekarang. Pada awal abad ke-20, Indonesia berada di bawah penjajahan Belanda yang menyebabkan kemiskinan dan keterbelakangan. Muhammadiyah muncul sebagai gerakan untuk mengatasi ketidakberdayaan ini dengan memberikan pendidikan dan mendirikan sekolah-sekolah untuk kaum pribumi. Gerakan ini juga memberikan kontribusi terhadap tumbuhnya kelas menengah pribumi yang berdaya secara ekonomi, meskipun kebanyakan rakyat masih terbelenggu oleh sistem pendidikan tradisional yang tidak memadai. Secara keseluruhan, Muhammadiyah menjadi kekuatan penting dalam memperjuangkan pendidikan dakwah dan pemberdayaan masyarakat Islam di Indonesia. Berawal dari pengamatan terhadap kondisi umat Islam di Jawa, khususnya di kawasan perdagangan seperti kaum dan saudagaran, yang meskipun memiliki kondisi ekonomi mapan dan interaksi kosmopolit, namun masih terdapat keterbelakangan akibat kolonialisme dan praktik keagamaan yang kurang sesuai dengan ajaran Islam murni. Ki Haji Ahmad Dahlan melalui pengalaman berdagang, menunaikan ibadah haji, dan belajar dari ulama di Mekah, serta membaca pemikiran tokoh pembaruan Islam, terinspirasi untuk melakukan perubahan sosial dan pembaruan Islam di Indonesia. Gagasan ini kemudian diwujudkan dalam pendirian Muhammadiyah yang secara besar berarti pengikut Nabi Muhammad dengan tujuan memahami dan melaksanakan ajaran Islam sebagai yang dicontohkan oleh Nabi SAW demi kemajuan umat Islam dan bangsa Indonesia. Kelahiran Muhammadiyah didorong oleh keinginan untuk memurnikan ajaran Islam, syirik, bid'ah, dan khurafat, membangun persatuan umat, memperbaiki sistem pendidikan Islam, mengatasi fanatisme sempit, serta merespon ancaman misi Kristen. Langkah pembaruan Muhammadiyah meliputi bidang tauhid, ibadah, muamalah, dan pemahaman ajaran Islam dengan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah serta membuka ijtihad. Muhammadiyah juga mempelopori pendidikan Islam modern yang mengintegrasikan ilmu agama dan umum, serta gerakan sosial melalui pemahaman dan pengamalan surah Al-Maun yang berorientasi pada kesejahteraan umat. Ki Haji Dahlan juga menunjukkan kepelaporan dalam melibatkan perempuan melalui gerakan Asyiriyah. Muhammadiyah hadir sebagai organisasi modern yang sistematis, berbeda dengan model gerakan Islam sebelum yang lebih formal mengandalkan tokoh informal. Pendidikan organisasi ini juga didasarkan pada pemahaman keagamaan, termasuk inspirasi surat Al-Imran ayat 104 tentang pentingnya berorganisasi untuk menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Secara keseluruhan,
Kelahiran Muhammadiyah merupakan respon terhadap keterbelakangan umat Islam dan masyarakat Indonesia dengan visi untuk menghadirkan Islam yang murni, berkemajuan dan membawa rahmat bagi kehidupan melalui pembaruan di berbagai aspek kehidupan. Muhammadiyah kemudian berkembang menjadi organisasi Islam modern terbesar di Asia Tenggara dan kontribusi signifikan di bidang sosial, pendidikan, dan keagamaan. Materi yang kedua yaitu pembaharuan dunia Islam. Sejarah mencatat bahwa Nabi Muhammad SAW berhasil meletakkan dasar Islam yang kokoh dan membangun fondasi peradaban Islam berpusat di Madinah dengan Mekah sebagai sentra keagamaan. Setelah wafatnya Rasulullah tahun 632 Masehi, sistem kekafilahannya Islam atau Khulafaur Rasyidin di bawah Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib tahun 632 sampai 661 Masehi berhasil membangun tatanan kehidupan Islam yang gemilang tidak hanya dalam agama tetapi juga dalam pemerintahan. Antara abad ke-7 hingga ke-10 Masehi, Islam berkembang pesat meliputi wilayah luas dengan kemajuan ilmu pengetahuan, peradaban, dan kebudayaan yang membawa rahmat bagi semesta alam. Kejayaan ini merupakan kelanjutan perjuangan Nabi Muhammad dan para sahabatnya serta Khulafaur Rasyidin secara periodik. Kemajuan peradaban Islam di era awal dapat dilihat pada yang pertama yaitu dinasti Umayyah tahun 661 sampai 750 Masehi, didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan setelah peristiwa Tahkim yang mengakhiri konflik politik. Dinasti ini menandai perubahan sistem kepemimpinan dan musyawarah menjadi monarki. Meskipun pendiriannya kontroversial bagi sebagian pihak, dinasti Umayyah mencapai banyak kemajuan di berbagai bidang. Di bawah kepemimpinan khalifah seperti Al-Walid bin Abdul Malik, kekuasaan Islam meluas hingga Spanyol atau melalui Tariq bin Ziyad. Kekayaan kerajaan yang melimpah, kemungkinan pembangunan infrastruktur seperti masjid-masjid megah atau Masjid Al-Mawi di Damaskus, perluasan Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa, serta fasilitas publik seperti rumah sakit untuk penderita kusta di Damaskus. Pada masa ini, peradaban Islam mengalami kemajuan signifikan. Khalifah Umar bin Abdul Aziz dikenal dengan kesederhanaan, kejujuran, keadilan, serta keluasan ilmunya, terutama di bidang hadis secara keseluruhan. Masa kepemimpinan Bani Umayyah mencatat banyak kemajuan baik dalam politik maupun ilmu pengetahuan dengan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan masyarakat muslim. Setelah masa Khulafaur Rasyidin, peradaban Islam mencapai puncak kejayaan pada masa dinasti Umayyah tahun 661 sampai 750 Masehi dan dinasti Abbasiyah 750 sampai 1258 Masehi. Serta dinasti Umayyah di Spanyol 752 sampai 1492 Masehi dan dinasti Fatimiyah 919 sampai 1171 Masehi. Dinasti Umayyah ekspansi wilayah besar-besaran hingga Afrika Utara dan Spanyol. Kemajuan peradaban ditandai dengan arsitektur indah, pembangunan fasilitas umum, pembenahan administrasi pemerintahan, serta perkembangan musik, lagu, dan puisi di Mekah dan Madinah, dan aktivitas intelektual di Irak. Berdiri pula perguruan tinggi seperti Universitas Iskandaria dan Naisabur, serta munculnya Imam Hanifah di bidang fikih. Dinasti Abbasiyah Baghdad menjadi pusat ilmu pengetahuan dunia, menarik ilmuwan dalam pelajaran dan berbagai penjuru. Masa Khalifah Harun al-Rasyid menjadi puncak kemasyhuran dengan perkembangan pesat ilmu pengetahuan dan kemakmuran ekonomi. Melahirkan karya sastra terkenal seperti Kisah 1001 Malam. Khalifah Al-Ma'mun mendirikan Baitul Hikmah sebagai pusat penerjemahan dan pengembangan ilmu di berbagai peradaban. Muncul cendekiawan terkemuka seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Al-Khwarizmi. Dinasti Umayyah di Spanyol Eropa mendapatkan kembali ilmu dan filsafat Yunani kuno. Umat Islam mengenalkan ilmu kedokteran, astronomi, matematika atau angka Arab, serta teknologi keramik, kertas, dan amunisi. Arsitektur Islam di perkembangan atau Masjid Cordoba, Istana Alhambra, begitu pula seni musik, sastra, dan kaligrafi. Dinasti Fatimiyah berpusat di Afrika Utara. Dinasti Syiah ini mencapai kemajuan ilmu pengetahuan yang gemilang. Khalifah Al-Hakim mendirikan
Dar al-Hikmah di Kairo sebagai pusat pembelajaran berbagai ilmu atau keislaman, astronomi, kedokteran, filsafat, dan lain-lain dengan perpustakaan yang kaya. Universitas Al-Azhar juga bermula dari masjid yang didirikan dinasti ini. Muncul ilmuwan seperti Ali Ibnu Yunus atau astronomi, Abu Al-Hasan Ibnu Al-Hasim optik, dan Amar Amin Ali Al-Musni atau kedokteran mata. Kemunduran dunia Islam. Kemunduran peradaban Islam mulai terjadi pasca kejatuhan kekuatan Islam di Spanyol tahun 1213 Masehi dan Baghdad 1298 Masehi. Meskipun sempat muncul kekuasaan Islam lainnya, Ustamani, Sawafi, Mughal, kemunduran umum terjadi di berbagai bidang politik. Kemunduran sosial politik, pemerintahan, dan ekonomi. Invasi Mongol menghancurkan pusat peradaban Islam dan melemahkan politik Islam, perpecahan internal dan serangan balik dari kekuatan Bizantium atau perang salib mengakibatkan hilangnya wilayah penting seperti Palestina dan Mesir. Kekuatan Islam menjadi terpecah dan tidak peduli pada nasib umat. Kemunduran ini disebabkan oleh umat Islam yang tidak lagi hidup sesuai ajaran Islam. Kemunduran bidang keagamaan. Penaklukan Baghdad oleh Mongol membawa pengaruh praktik anisme dan dinasisme, syirik, tahyul, bidah, dan khurafat kembali mewarnai praktik keagamaan. Perkembangan tasawuf yang melemah, etos kerja, serta munculnya ulama jumud yang menutup pintu ijtihad dan menyebabkan umat Islam terjebak dalam taklid. Konflik teologis yang bercampur kepentingan politik juga memecah belah umat. Kemunduran bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Jatuhnya pusat-pusat kekuatan Islam di Cordova dan Baghdad akibat invasi Mongol dan Nasrani mengakibatkan kemunduran ilmu pengetahuan. Pusat-pusat ilmu pengetahuan dihancurkan dan dibakar. Tokoh-tokoh pembaruan di dunia Islam meskipun mengalami kemunduran, muncul tokoh-tokoh pembaharuan yang memberikan pencerahan, diantaranya yang pertama Ibnu Taimiyah, yang kedua Jamaluddin Al-Afghani, yang ketiga Muhammad Abduh. Materi yang ketiga yaitu sejarah masuknya Islam di Indonesia. Yang pertama, proses masuknya Islam di Indonesia. Masuknya agama Islam ke Indonesia dapat diketahui dari beberapa sumber yang dapat memberitakannya. Sumber sejarah itu dapat digolongkan menjadi sumber ekstern atau dari luar negeri dan sumber intern dari dalam negeri. Sumber eksternal berita dari Arab pada abad ke-7 ketika kerajaan Sriwijaya sedang mengembangkan. Telah banyak pedagang Arab yang mengadakan hubungan dengan masyarakat kerajaan Zabak atau Sriwijaya. Berita dari Eropa pada tahun 1292, Marco Polo atau Italia adalah orang Eropa pertama yang menginjakkan kaki di Indonesia. Ketika kembali dari Cina untuk menuju Eropa melalui jalan laut, ketika ia singgah di Perlak atau Peureulak, penduduknya telah memeluk agama Islam dan telah beradab kerajaan bercorak Islam, yakni kerajaan Samudra Pasai. Berita dari India, para pedagang Gujarat dari India di samping pedagang juga menyebarkan agama Islam di pesisir pantai. Berita dari Cina dikatakan oleh Mahuan atau sekretaris Laksamana Cheng Ho bahwa pada tahun 1400 telah ada pedagang-pedagang Islam yang tinggal di pantai utara Jawa. Sumber internal yang menjadi bukti masuknya Islam di Indonesia antara lain sebagai berikut. Yang pertama, batu nisan Fatimah binti Maimun tahun 1028 yang bertuliskan Arab di lereng atau Gresik. Yang kedua, makam Sultan Malik Al-Saleh tahun 1297 di Sumatera. Yang ketiga, makam Syekh Maulana Malik Ibrahim tahun 1419 di Gresik. Proses Islamisasi di Indonesia. Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 dan terus berkembang serta prosesnya lebih demokratis pada agama Hindu. Itulah sebabnya pada abad ke-16 telah dapat menggeser kekuasaan Hindu untuk kerajaan Majapahit. Adapun proses Islamisasi di Indonesia dilakukan dengan berbentuk-bentuk, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, melalui perdagangan. Para pedagang dari Arab, Persia, dan Gujarat memegang peranan penting sebab di samping berdagang, mereka juga menyebarkan agama Islam. Mereka mendirikan perkampungan sendiri atau perkampungan pedagang Muslim di negeri asing yang disebut pekojoan. Melalui perdagangan inilah Islam berkembang pesat. Hal ini didukung oleh situasi politik saat itu, ketika para bupati pesisir berusaha untuk melepaskan diri dari kekuasaan pusat yang sedang mengalami kekacauan atau perpecahan. Melalui perkawinan putri bangsawan, perdagangan Muslim dilakukan secara Islam dan mengucapkan kalimat syahadat atau perkawinan antara pihak Islam dengan pihak yang belum Islam. Perkawinan berupa saluran
Islamisasi yang paling mudah dari perkawinan itu pula akan membentuk ikatan kekerabatan antara pihak keluarga laki-laki dan perempuan. Saluran lewat perkawinan antara pedagang, ulama, ataupun golongan lain dengan anak bangsawan, bupati ataupun raja, atau lebih menguntungkan status sosial ekonomi ataupun politik para bangsawan, bupati, atau raja akan mempercepat proses islamisasi. Banyak contoh yang dapat dikemukakan mengenai proses islamisasi melalui perkawinan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, perkawinan Putri Campa dengan Raja Brawijaya yang melahirkan Raden Patah. Yang kedua, perkawinan Rara Santang atau Putri Prabu Siliwangi dengan Syarif Abdullah melahirkan Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Yang ketiga, perkawinan Putri Belambangan dengan Maulana Ishak mempunyai seorang putra bernama Raden Paku atau Sunan Giri. Yang keempat, perkawinan Raden Rahmat atau Sunan Ampel dengan Nyai Gede Manila melahirkan Sunan Bonang atau Makdum Ibrahim dan Sunan Derajat Syarifuddin. Melalui tasawuf, ajaran tasawuf adalah ajaran ketuhanan yang telah bercampur dengan mistis atau unsur-unsur magis. Ajaran tasawuf masuk ke Indonesia pada abad ke-13. Di Aceh muncul ahli tasawuf yang terkenal seperti Hamzah, Fansuri, Syamsuddin As-Samatrani, dan Nuruddin Araini. Di Jawa antara Wali Sanga juga ada yang mengajarkan tasawuf, ialah Sunan Bodang dan Sunan Kudus. Melalui pendidikan lewat pendidikan terutama dalam pesantren yang diselenggarakan oleh guru-guru agama, kiai dan ulama-ulama. Pesantren merupakan lembaga yang penting dalam menyebarkan agama Islam karena merupakan tempat pembinaan calon guru-guru agama, kiai dan ulama-ulama pada masa pertumbuhan Islam di Jawa. Kita mengenal beberapa pesantren, diantaranya pesantren Ampel Denta di Surabaya dan pesantren Giri di Gresik. Dan melalui dakwah proses Islamisasi di Jawa melalui dakwah dilakukan oleh kelompok para sebutan Wali Sanga atau Songo. Wali artinya wakil atau utusan. Mereka di samping memiliki pengetahuan agama Islam juga memiliki kelebihan yang disebut koromah. Oleh karena itu mereka diberi gelar Sunan, artinya yang dihormati. Kesembilan wali tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, Sunan Ampel atau Raden Rahmat di Surabaya atau Jawa Timur. Yang kedua, Sunan Bodang Raden Makdum Ibrahim di Tuban, Jawa Timur. Sunan Derajat, Sunan Giri, Syekh Maulana, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Gunung Jati, atau Syarif Hidayatullah di Cirebon, Jawa Barat. Penyebaran agama Islam di Jawa Tengah bagian selatan dilakukan Sunan Tambayat atau Bayat yang berkedudukan di Klaten. Penyebaran agama Islam di luar Jawa, khususnya di Sulawesi Selatan, dilakukan oleh Datuk Ri Bandang dan Datuk Ri Sulaiman. Di Kalimantan Timur dilakukan oleh Datuk Ri Bandang dan Tuan Tunggari Ri Parangan. Golongan lain yang mempercepat proses Islamisasi ialah mereka yang telah menunaikan ibadah haji. Agama Islam mudah diterima dan dapat berkembang pesat di Indonesia karena faktor sebagai berikut. Syarat masuknya Islam sangat mudah, yakni cukup mengucapkan kalimat syahadat. Agama Islam bersifat demokratis, tidak mengenal perbedaan sosial, tidak membedakan si kaya dan si miskin, tidak membedakan warna kulit dan sebagainya. Agama Islam mengenal kasta. Agama Islam yang masuk Indonesia disesuai dengan adat dan tradisi bangsa Indonesia serta bertoleransi tinggi terhadap agama yang ada waktu itu, yakni Hindu dan Buddha. Penyebaran agama Islam dilakukan dengan jalan damai tanpa paksaan dan kekerasan. Faktor politik yang turut mempelancar penyebaran agama Islam di Indonesia adalah runtuhnya Kerajaan Majapahit 1478 atau 1526 dan jatuhnya Malaka ke tangan Portugis 1911. Sejarahnya masuk Islam di Indonesia. Proses masuknya Islam ke Indonesia dapat diketahui beberapa sumber yang dapat memberitakannya. Sumber sejarah itu dapat digolongkan menjadi sumber ekstern dari luar negeri dan sumber intern dari dalam negeri. Sumber eksternal berita dari Arab pada awal ke-7 ketika Kerajaan Sriwijaya sedang berkembang, telah banyak perdagangan Arab yang mengadakan hubungan dengan masyarakat Kerajaan Zabak atau Sriwijaya. Berita dari Eropa pada tahun 1292, Marco Polo atau Italia adalah orang Eropa pertama yang menginjakkan kaki di Indonesia ketika kembali dari Cina untuk menuju Eropa melalui jalan laut. Ketika ia singgah di Perlak atau Perlak, penduduknya telah memeluk agama Islam dan telah bercorak Islam, yakni Kerajaan Samudra Pasai. Berita dari India, para pedagang Gujarat dari India di samping pedagang juga menyebarkan agama Islam. Materi keempat yaitu berdirinya Muhammadiyah. Taklid, sikap taklid yang kuat kepada ulama tertentu di kalangan umat Islam. Eksploitasi perbedaan pemerintah kolonial, memanfaatkan perbedaan
antara kelompok santri dan abangan. Kristenisasi yang didukung, misi Katolik dan Zending Protestan terus melakukan kristenisasi dengan dukungan dana besar dari pemerintahan kolonial untuk lembaga pendidikan dan sosial mereka. Ahmad Dahlan dan pembentukan Muhammadiyah. Kepedulian Ahmad Dahlan di tengah kondisi tersebut, Ahmad Dahlan mendirikan organisasi dakwah sebagai alat perjuangan. Nama Muhammadiyah dipilih dengan harap anggota meneladani Nabi Muhammad SAW dan menjadi organisasi akhir zaman. Dukungan Budi Utomo, Ahmad Dahlan mengumpulkan 6 kauman untuk menjadi anggota. Budi Utomo mencari dukungan formal untuk pengakuan Muhammadiyah dari pemerintah Belanda. Pendirian Muhammadiyah 18 November 1912 setelah persiapan dan syarat istihara. Muhammadiyah didirikan Budi Utomo cabang Yogyakarta sepakat membantu pengajuan permohonan pengakuan pemerintah. Pengumuman resmi 20 Desember 1912. Pembentukan Muhammadiyah diumumkan dalam pertemuan yang dihadiri tokoh masyarakat, pejabat kolonial dan kerabat keraton. Pengajuan badan hukum Muhammadiyah dibantu Budi Utomo mengajukan permohonan pengakuan sebagai badan hukum kepada pemerintah Belanda. Tujuan awal menyebarkan pengajaran agama Nabi Muhammad SAW kepada penduduk Bumi Putra Jawa dan Madura serta memajukan pengetahuan agama. Anggota pengurus inti terdiri dari 9 orang dengan Ahmad Dahlan sebagai ketua dan anggota terbatas pada musim Jawa dan Madura. Faktor subjektif berdirinya Muhammadiyah, Tadabbur Surat Al-Imran ayat 104, mendorong untuk menyeru kebaikan dan mencegah kemungkaran. Pengumuman Ahmad Dahlan menghadapi kenyataan hidup umat Islam dan masyarakat Indonesia yang menjadi tantangan pendorong utama. Umat Islam tidak teguh pada Al-Quran dan Sunnah menyebabkan syirik, bid'ah, khurafat, dan hilangnya kehormatan Islam. Ketiadaan persatuan dan kesatuan umat akibat lemahnya ukhuwah Islamiyah dan organisasi yang kuat, kegagalan lembaga pendidikan Islam memenuhi tuntunan zaman. Fanatisme sempit, taklid buta, berpikir dogmatis, konservatisme, formalisme, dan tradinasionalisme. Kesadaran akan bahaya misi dan Zending Kristen, faktor objektif berdirinya Muhammadiyah. Keinginan mendirikan organisasi sebagai alat perjuangan dan dakwah amar ma'ruf nahi munkar berdasarkan Al-Quran surah Al-Imran 104 dan Al-Maun sebagai basis gerakan sosial. Ketidakmurnian ajaran Islam, adaptasi tradisi Islam dan lokal yang tidak tuntas. Masa dipengaruhi anisme dan dinasme menyebabkan praktik yang bertentangan dengan prinsip Islam atau syirik, taklid, bid'ah, khurafat. Pemurnian ajaran menjadi kebutuhan mendesak keterbelakangan umat Islam. Keprihatinan atas keterbelakangan di berbagai segi kehidupan, terutama pendidikan yang menjadi akar keterbelakangan peradaban. Pesantren dianggap tidak lagi cukup menghasilkan generasi muda Islam yang berpikir modern. Maraknya kristenisasi, efek domino, impresialisme Eropa menjadi satu paket dengan modernisme Eropa atau sekularisme, individualisme, liberalisme, renalisme yang mengancam lahirnya generasi Islam yang liberal dan sekuler. Faktor internal berdirinya Muhammadiyah, sikap beragama yang belum rasional, syirik, taklid, dan bid'ah masih mewarnai kehidupan umat muslim, terutama di lingkungan keraton dan dipengaruhi budaya Hindu. Sikap ini merupakan warisan dari proses Islamisasi yang dipengaruhi tasawuf atau tarakat dan mazhab fikih. Faktor eksternal berdirinya Muhammadiyah, politik penjajah kolonial Belanda terlihat dalam sistem pendidikan kolonial, westernisasi dan kristenisasi. Sistem pendidikan kolonial dikelola pemerintah misi atas Zending Kristen dengan bantuan dana pemerintah. Muncul dualisme pendidikan Islami tradisional dan kolonial. Pendidikan kolonial sekuler melarang pelajaran agama dan menyebabkan kebudayaan barat atau politik asiasi atau westernisasi yang bertujuan menarik penduduk asli ke orbit. Kebudayaan barat melahirkan golongan intelektual yang memuja barat dan kurang menghargai Islam.